yang terhormat Bapak Camat Kuarasan atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Desa Banjarja beserta perangkatnya, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggotanya, yang kami hormati Ketua KPMD beserta anggotanya, Ketua LKMD beserta anggotanya, RT, RW, tokoh masyarakat, dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam acara sosialisasi kekosongan jabatan perangkat desa Kadus Pacor 1 atau wilayah 4 Desa Banjarja, Kecamatan Kuarasan, Kabupaten Kebumen. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun acara pada malam hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Kebumen, 3. Sambutan-sambutan, 4. Pembentukan panitia tim pelaksanaan kekosongan Kadus 4 oleh Kepala Desa, 5. Lain-lain, 6. Penutup. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Kebumen. Kepada petugas disilakan. Peserta dimohon berdiri. Sanalah aku berdiri, jadi
memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan. Sambutan pertama yaitu Kepala Desa Banjarja kepada Bapak Eko Yulianto disilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Camat Kuarasan atau yang mewakili dalam hal ini diwakili oleh Bapak Siono. Yang kami hormati rekan-rekan perangkat desa Banjarja dari Sekretaris Desa, Kasih Kaur, Kadus 1-5 yang kami banggakan. Yang kami hormati kelembagaan desa, Ketua BPD beserta anggotanya. Yang kami hormati Ketua LKMD, Ketua Karang Taruna Desa Banjarja, Ketua BUMDes atau Manajer BUMDes beserta anggotanya, Ketua RT, Ketua RW, tamu undangan yang berbahagia. Pertama dan paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaul tahmid, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat hadir di Aula Desa Banjarja dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun dalam acara sosialisasi dan pembentukan untuk kekosongan perangkat desa, khususnya kepala wilayah Kadus 4. Mudah-mudahan acara demi acara bisa berjalan dengan lancar dan baik. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, dan mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang nanti mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya undangan dari kami pada malam hari ini. Kita berkumpul di Aula Desa Banjarja, tujuannya untuk sosialisasi, karena rekan perangkat kita di bulan Juli nanti pas tanggal 9 Bapak Kadus Saipi purna tugas ataupun pensiun. Maka dari itu, untuk menunjang kinerja roda pemerintahan desa akan mengadakan penjaringan. Monggo kepada masyarakat khususnya Desa Banjarja dari wilayah 1-5 yang akan mengikuti seleksi pencalonan kepala wilayah khususnya di wilayah 4. Pada malam hari ini akan dibentuk panitia dan akan disosialisasikan bagaimana alur dari pengisian kekosongan perangkat desa. Mudah-mudahan akan segera muncul masyarakat yang menginginkan pengabdian untuk melayani masyarakat dari hati nurani panjenengan. Kami ucapkan selamat kepada masyarakat dan kepada Bapak Saipi yang akan purna tugas. Mudah-mudahan Bapak Saipi selalu diberi kesehatan dan bisa menjadi amal ibadahnya Bapak Saipi selama mengabdi di desa. Mungkin sambutan dari kami hanya itu. Nanti kita ikuti sosialisasinya. Banyak kekurangan dari kami, mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Desa Banjarja. Sambutan yang kedua yaitu disampaikan oleh Bapak Sriono yang mewakili Camat Kuarasan.
Pada Bapak Triyono disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'da. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bagareja beserta warganya. Yang kami hormati Ketua BPD, juga senior saya beserta anggota BPD yang hadir yang kami hormati, kemudian para ketua RT, RW, juga tokoh masyarakat, dari unsur pemuda, unsur perempuan, dan saya banggakan juga saya hormati. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat tanpa ada suatu apapun. Rahmat salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan agenda pemerintah desa Bagareja bahwa pada malam ini mengadakan sosialisasi dan pembentukan panitia tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa. Beberapa desa di wilayah Kecamatan Gorasan saat ini memang banyak sekali perangkat desa yang purna tugas. Termasuk kemarin di Serut sudah dilantik. Kalau yang di Desa Ori saat ini sudah mulai berjalan tahapan sosialisasi kepada masyarakat, sudah membentuk panitia tentunya. Kemudian baru saja tadi sore pelaksanaan penjaringan perangkat di Desa Sidemukti. Alhamdulillah dari dua formasi Kadus 1 dan Kadus 2 pesertanya 10 orang. Cukup banyak ya. Memang diakui bahwa perangkat desa saat ini beda kalau perangkat biaya. Kan Mbak Lina dari Tawari Kebayan belas orang itu. Sorry di Bogor Kebayan. Sekarang banyak sarjana S1 mendaftar sebagai perangkat desa. Dari 10 pendaftar di Sidemukti itu, yang sarjana 3, S1 1 orang, lainnya SLTA. Makanya monggo Bapak Ibu yang punya putra putri wayah diinformasikan umumnya kepada warga masyarakat bahwa di Bagareja lagi akan dibuka pendaftaran perangkat desa. Kemudian juga nanti disampaikan beliau Pak Ketua BPD dalam sosialisasi terkait dengan pengabdian Pak. Kalau dulu pengabdian di desa boten nonton regane Pak. Nggih, boten nonton regane. Nek saniki wonten nilainya pun Pak. Baik ketua RT, ketua RW, jadi pengurus BUMDes, Karang Taruna, PKK, semuanya sudah punya nilai. Tergantung sudah berapa tahun beliau menjabat di kelembagaan. Nanti ada tingkat-tingkatan, 1 tahun sampai 2 tahun nilainya sekian. Kemudian juga pendidikan. Sekarang ada nilainya. Nanti disebutkan di sana persyaratan umum untuk menjadi perangkat desa, di antaranya pendidikan minimal SLTA. Kalau kepala desa SMP Pak. Kalau kepala desa malah SMP. Jadi minimal SLTA, SMP udah dapat melombokan. Ya udah Pak. Kok kan diseleksi? Nanti ada tahapan-tahapan, ada tahapan-tahapan.
Ya. Jadi sekali lagi yang punya pendidikan minimal SMPA yang berminat mengabdikan diri lewat pengabdian dan sudah bekerja di pemerintahan desa, silakan untuk bisa berpartisipasi berbondong-bondong mendaftarkan. Kemudian untuk peraturan saat ini bisa peserta dari luar desa, Pak. Ya, bisa dari luar kecamatan, bisa dari luar kabupaten juga bisa. Tapi di sana ada ketentuan, bila mana nanti terpilih atau menduduki ranking pertama dan dilantik, harus punya persyaratan khusus, yaitu pindah di wilayah kerja. Bagaimana masyarakat bekerja di luar wilayah kerjanya Pak Saidi? Sakit. Juga ada persyaratan khusus. Nanti setelah jadi harus pindah di wilayah kerjanya Pak Saidi. Sangat dipahami Pak ya? Kemudian apa dasarnya Pak Kades melaksanakan ini? Tentunya pemerintah desa melangkah kegiatan ini tidak sekadar bukan. Justru ada dasar hukumnya. Itu. Yang pertama, Perda nomor 11 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Kemudian yang kedua, Pergub nomor 51 tahun 2017 tentang pengangkatan perangkat desa. Kemudian yang ketiga, Pergub nomor 3 tahun 2019 tentang perubahan atas Pergub nomor 3 tahun 2017. Kemudian Surat Edaran Bupati Bumen tahun 2019 dan Perdes tentang SOTK desa. Ini dasar hukumnya Pak Kades melangkah mengadakan sosialisasi dan penjaringan perangkat desa. Kemudian mekanisme pengangkatan, jadi di Garda sudah ada kekosongan sesuai SOTK desa. Kemudian Pak Kades laporan secara tertulis kepada camat sudah dilakukan. Kemudian camat menerima laporan dari beliau Pak Kades. Kemudian menindaklanjuti cek SOTK, anggaran dan metode. Baik, saya langsung ke Bu Sekdes, cek tentang anggaran. Bu, tanggungan duit atau orang mau melaksanakan siap. Kemudian sedih banget cari. Ya siap. Ya sedang hukum anak duit maksudnya. Mana itu tak boleh. Ya, anggaran insya Allah siap Bu Sekdes. Ya siap. Sebab ini memerlukan biaya yang tidak sedikit Pak. Nanti panitia selain bertugas mensosialisasikan kepada warga juga membuat anggaran diajukan kepada kepala desa. Kemudian Kades sosialisasi dan membentuk panitia malam hari ini Pak. Nanti sosialisasi Pak Kades yang membentuk panitia. Kemudian setelah terbentuk panitia akan membuat tahapan-tahapan, rencana-rencana dari pendaftaran, pengumpulan berkas dan lain-lain. Nanti disampaikan Pak Ketua ini. Kemudian setelah itu pelaksanaan, kemudian pelantikan. Ya, apa boleh Pak Saidi belum purna sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi? Boleh. Ini sosialisasi. Mengapa diajukan untuk dipercepat? Ini menjelang tahun 2024. Oke, tugas-tugas perangkat ke depan di tahun-tahun 2024 banyak sekali. Makanya desa segera mengadakan pengisian perangkat desa sebagai pengganti beliau Bapak Saidi. Bagaimana dengan Bapak Saidi? Ya, sebelum masa akhir jabatan bisa dengan cucu mau dari Pak Saidi? Pun karo ngomong cucu mengatur. Ya, kalau silaturahmi ajeng ngedok silaturahmi. Ngendikane Pak BPT wong silaturahmi itu dipandang umure ditambah rezekine. Insyaallah namanya Medan Pak. Jadi kapiran. Ya.
Ngiras-ngiras samangke kali belajari kados ingkang ngaten itu tujuannya di Pak CPD. Kemudian formasi jabatan di tingkat desa ini yang umum di wilayah Kabupaten adalah sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, kadus atau kawin. Apa? Kawin. Jangan mana? Kawin kepala. Jadi ngerti Pak. Besar-besar bawah. Kemudian metode pengangkatan. Ada promosi, ada mutasi, ada penjaringan dan penjaringan. Yang dimaksud dengan promosi yaitu naik setingkat dari kaur atau kasih atau kadus ke sekdes atau dari staf ke kaur kasih kadus. Jadi perangkat tapi naik jabatan itu namanya promosi. Kemarin terjadi di desa Serut, itu promosi. Kemudian mutasi sederajat, cuman geser jabatan tapi sederajat. Kadus ini menghadus loro, kan itu. Kasih keuangan tahun ini itu namanya mutasi. Kemudian ada penjaringan dan penyaringan. Maksudnya pengisian baru dengan seleksi terbuka. Oke, jadi di desa Teberjak rencananya adalah penjaringan dan penyaringan. Kenapa disebut dengan penjaringan atau penyaringan? Jaring sakene. Oke, soal jaring ini si SMP jauh didaftar, SD jauh didaftar, tinggal nanti disaring. Nanti itu pagi. Tinggal tuh tamat SD apa uli daftar, kemudian lanang wedok uli tak uli, pandu uli nek kata pandu. Oke, siapapun boleh. Ini warga negara Indonesia. Kemudian metode pengangkatan menjadi kewenangan kepala desa. Nanti kewenangan kepala desa menentukan, tentunya dengan penjaringan dan penyaringan. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf, itu tidak pelajaran nih Pak. Kami dua ini senior saya juga PWD menyarankan hal yang sama lebih detail. Oke, tinggal untuk kepala lagi tugas. Bapak Ibu yang hormati, sekali lagi silakan informasi ini disampaikan ke warga Bedarjak sesuai dengan yang mau mendaftarkan diri. Oke, rencananya nanti begitu Pak Saifin jatuh tempo purna tugas, ini sudah bisa nyicil penggawean. Oke, pas pelaksanaan habis sudah nyingger pegawai, sudah sosialisasi, sudah pendaftaran, tinggal pelaksanaan. Berarti kurang lebih sekarang bulan Juli lah ya, sudah mulai persiapan. Atau mungkin ini kurangnya Bapak Kades. Makanya nanti setelah membentuk panitia, membuat tahapan-tahapan, nanti ada pertemuan lagi, rembukan khusus panitia membuat tahapan dan difasilitasi oleh pihak kecamatan. Artinya yang diundang insya Allah anak sajene yang sajene mayan, yang orangnya yang orangnya sajene mayan. Bapak Ibu yang kami hormati, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami lanjutkan sosialisasi yang lebih detail. Kami disampaikan beliau Bapak Ketua BPD. Oke, ini sudah mau kali megang kali resmi juga dengan sampun Sumatio. Kepada semangat BPD. Nunggu anak loro daftar kabeh. Boleh. Akhirnya Pak Lurah daftar uli, putranya Pak Lurah daftar Pak Lurah uli. Oke.
Pak Ketua BPD daftar, betul banyak Pak. Oke, kira langsung pun yang pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan berikutnya yaitu oleh Ketua BPD kepada Pak Tri Akmoko, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Camat Warasan mewakili, yang hormati kepala desa dan seluruh perangkat Sekdes Kasih Tahu dan Kadus, yang hormati ketua kelembagaan desa, RT, RW, KKR, PKK, Posyandu, tokoh masyarakat agama. Tentu saja berkaitan dengan acara malam tadi, ini bukan saya itu di depan saja di Pak Camat. Tentu saja Bapak Ibu, bahwa malam ini adalah sosialisasi sebagai suatu tahapan gitu. Karena Pak Kades sudah bahwa Kadus Pak Saidi masih usia 60 tahun sehingga beliau diberhentikan oleh Pak Camat atas rekomendasi Pak Kades atas rekomendasi sama karena di dalam Perda 11 maksimal 2 bulan harus segera makanya saya tanya tadi Pak saya juga tanya anggaran sudah ada Pak ya, tahapan itu sudah dilaksanakan, kemudian laporan juga sudah dan sudah dibalas oleh Pak Camat. Semua ini adalah kewenangan dari kepala. Jadi nanti para desa itu membentuk tim, insya Allah saya tak ingin tadi timnya sangat luar biasa, putra putri terbaik bisa bekerja. Tinggal diumumkan. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan beberapa hal berkaitan dengan metodenya, jadi ada promosi, mutasi dan sebagainya. Yang perlu kami sampaikan adalah proses penjaringan. Kadus itu adalah kepanjangan kepala desa. Makanya seorang kepala kadus tidak boleh menjadi pelaksana kegiatan karena pelaksana kegiatan itu diambil oleh kasih dan kaul, sehingga dibebaskan dari kegiatan yang bersumber dari APBD. Kadus ini adalah sangat penting karena sebagai corongnya desa di dusun, sehingga seorang kadus itu berkaitan informasi desa, ada rapat RT atau mungkin forum musyawarah dusun, tetap harus berangkat menyampaikan program apa yang perlu disampaikan, sehingga ini peran serta kadus ini di dusun ini sangat penting untuk menyampaikan program-program dari pemerintah desa, kepanjangan kepala desa, KBC di dusun. Baik Bapak Ibu. Proses penjaringan itu tentunya harus didahului dengan pembentukan tim perangkatan dasar dan metode penjaringan minimal 7 maksimal 11 seperti ganjil. Terus siapa yang menjadi tim ini adalah bisa perangkat desa, kelembagaan desa, RT, RW, tokoh masyarakat dan unsur perempuan. Yang penting di situ ada unsurnya. 7 itu sudah ada unsurnya. Nanti akan disampaikan oleh kepala desa siapa yang menjadi tim pengangkatan perangkat desa ini. Kemudian lanjut. Ini tugas tim. Ada sekian tugas yang harus diatur oleh tim, sehingga nanti setelah pembentukan tim ini maka nanti tugas tim ini untuk merapat, mengadakan rapat, menyusun proses jadwalnya, jadwalnya dari mulai nanti pengumuman dan sebagainya, kemudian pengumuman, kemudian berlanjut berkaitan dengan
tahapan-tahapannya, kemudian koreksi dan sebagainya sampai dengan proses membuat soal dan waktu untuk pelaksanaan ujian ini. Ini tugas tim ya. Kewajiban ini adalah merahasiakan dokumen ya. Jadi tim ini makanya nanti pada saat penyusunan naskah ujian, maka ini harus benar-benar disediakan, tidak boleh bawa HP dan sebagainya. Jadi benar-benar nanti dari kecamatan juga mengawasi sehingga profesionalisme dari tim ini bisa dilaksanakan. Kemudian lanjutnya, ini wewenang ya, melakukan pemeriksaan identitas bakal calon perangkat desa berdasarkan peserta yang dibutuhkan, menentukan ranking dan menyiapkan hasil penjaringan. Jadi apa namanya? Kalau ada persyaratan sudah masuk, kemudian diteliti. Yang penting adalah minimal 2 ya. Harus sekarang memang 2 ini agar diperpanjang masa pendaftaran. Karena masa pendaftaran ini banyak lama ya, 14 hari kerja. Sehingga nanti tim ini dalam menyusun tahapannya itu di hari kerja ya. Kita tahu bahwa tanggal 28, 29, 30 itu adalah libur dan cuti. Sehingga masuk nggak? Tidak ya, artinya hari kerja. Jadi masa pendaftaran ini 14 hari kerja. Sehingga nanti pada saat sampai dengan 14 hari ke-14 masih 1, maka harus diperpanjang 7 hari. Diperpanjang masih 1 juga, sehingga nanti diawali dari mulai awal. Tapi mudah-mudahan karena ini memang kasus ini sekarang perangkat desa ini gajinya itu disetarakan dengan golongan PNS 2A. Di samping itu juga dapat tunjangan, dapat bengkok dan sebagainya. Ini pasti banyak yang minat lah. Kemudian menentukan ranking, jadi ranking kemudian mengesahkan hasil pemilihan kemudian tidak. Lanjut. Perangkat desa juga boleh. Jadi Pak Sumadilo daftar manis boleh Pak. Untuk mobil lagi. Kemudian harus cuti, harus cuti. Cutinya adalah kalau perangkat itu yang diberi cuti adalah kepala desa. Ya lanjut. Sama ini aja gitu. Biasa gitu. Merek-merek gitu. Pertama pasal 10 Pergub 51 tim pengangkatan perangkat desa melaporkan bedah. Kemudian tentang daftar nama bakal calon yang memenuhi persyaratan. Jadi nanti ada tahapan setelah pendaftaran, kemudian ada pemeriksaan berkas. Pemeriksaan berkas, kemudian setelah pemeriksaan berkas itu katakan yang daftar katakan 10 kayak tadi yang si Gomerti misalnya. Jadi ternyata setelah ada pemeriksaan berkas nanti ada kekurangan. Jadi dalam masa pendaftaran 14 hari kerja, kalau masih ada 1 tetap diperpanjang 7 hari. Mudah-mudahan dalam 14 hari kerja itu sudah ada lebih dari 1 lah, calon lebih dari 2 lah. Kemudian 10 atau berapa Jadi nanti diteliti, ternyata dari 10 itu ada yang 5 yang kurang misalnya. Jadi pendaftar itu cukup mengasihkan lamaran cukup, tapi nanti ya mudah-mudahan yang daftar ini sudah lengkap sudah lengkap. Kemudian diberi waktu, jadi untuk melengkapi berkas itu diberi waktu maksimal 3 hari. Jadi di dalam Pergub itu makanya tim ini bisa membaca bahwa pemeriksaan berkas itu dalam maksimal 3 hari. Namanya maksimal boleh 1 hari ya, tapi paling nggak tim ini bisa kalau saran kami ya dimaksimalkan saja. Jadi barangkali nanti ada kekurangannya sifatnya katakan legalisir yang memang S1 di Sumatera atau di mana sehingga ada waktu sedang. Jadi saran kami nanti maksimalkan saja 3 hari. Kemudian
setelah dari persyaratan sudah lengkap semua, maka tugas tim ini adalah melaporkan kepada kepala desa tentang nama-nama yang untuk menetapkan KDS, untuk menetapkan nama bakal calon yang berhak mengikuti ujian seleksi. Apa yang dibuat oleh tim adalah membuat surat nanti stempelnya sudah dibuat seperti ini, nanti berupa surat kepada kepala desa, laminannya adalah berita acara. Jadi nanti setelah Pak Kades menerima, maka kepala desa bertugas membuat SK tentang nama-nama bakal calon yang akan mengikuti ujian seleksi. Kemudian keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan kepada ketua tim. Jadi nanti Pak Kades sudah memberi SK, maka kepala desa itu membuat surat kepada ketua tim dilampiri SK kepala desa. Kemudian ketua tim peralatan kepala desa diumumkan bahwa ini loh 10 ternyata yang memenuhi persyaratan semua, diumumkan. Lanjut. Ini penelitian berkas administrasi dari masing-masing peserta. Kemudian setelah diadakan penelitian tadi sudah kami sebutkan, ada misalkan ada keraguan, jadi ini tolong jadi kaitannya dengan persyaratan, jadi khususnya ijazah. Jadi kalau ijazah itu harus dari SD sampai terakhir, itu harus dilihat dari sini. Tapi tim ini merasa ragu, ini ijazahnya enggak, ini bisa minta informasi kepada sekolah yang misalnya. Bagaimana kalau SD-nya sudah bubar, SMP-nya sudah bubar, Jadi kalau tingkatan SD dan SMP kalau sudah bubar, maka yang legalisir adalah Dinas Pendidikan Kabupaten. Untuk SMA di Semarang, provinsi. Jadi kalau ada yang daftar dulu, SMA-nya bubar, harusnya legalisir ke Semarang. Seperti ini. Ya, lanjut. Nah, ini persyaratan Persyaratan ini adalah warga negara Indonesia. Kalau tim ini juga bebas, tidak ada aturan. Jadi kalau nanti yang ditunjuk tim kemudian anaknya ikut daftar, harus mundur kan? Tidak harus mundur. Tetapi kalau lihat dia memang dirasa dipandang oleh masyarakat tidak netral, makanya ya dengan logo harus, tapi dengan logo tidak artinya nanti ada yang protes, Pak Kades itu anaknya mau daftar itu harus diganti, nggak bisa. Tapi dengan logo Pak Kades, karena ini anak saya mau ikut daftar, saya tidak mundur dari panitia, lebih baik seperti itu. Tapi kalau dipaksakan untuk mundur tidak bisa. Termasuk juga kepala desa, sekdesnya satu desa, sekdesnya istrinya, kalau keuangan anaknya satu jadalah. Warga negara Indonesia jelas, yang berKTP Indonesia, siapapun karena dulu di pernah persyaratan ini digugat di MK, maka persyaratan dikabulkan oleh MK, maka khususnya persyaratan nomor 1 ini adalah WNI. Siapapun yang punya KTP WNI adalah boleh mendaftar di desa manapun. Kemudian pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, berusia 20 tahun sampai dengan 42 saat mendaftar, memenuhi persyaratan administrasi. Ada fotokopi KTP di legalisir,
kemudian pernyataan bertakwa, pernyataan surat pernyataan ini panitia untuk bisa menyediakan 10.000, kemudian ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai terakhir nih. Jadi khusus nanti ada poin-poin nilai. Jadi kalau SMA itu nilainya 8, kemudian diploma itu diploma 1, 2, 3 nilainya 9. Tapi D4 itu sama dengan S1. Jadi nilainya 10. D4, S1, S2, S3 nilainya 10. Jadi kalau nanti ada ijazahnya D4, itu nilainya 10. Sama dengan S1. Itu direalisir oleh pejabat yang berwenang. Kemudian akte kelahiran ini juga direalisir. Kemudian surat keterangan berbadan atau dokter pemerintah, kemudian surat permohonan menjadi perangkat desa dibuat oleh yang bersangkutan, kemudian surat pernyataan tempat tinggal berdiri di desa setelah dilantik. Lanjut, kemudian pendaftaran bakal calon berdasarkan oleh tim pengangkatan dan waktu tadi 14 hari kerja. Kemudian tempat pendaftaran ditentukan aja di balai desa biar memudahkan. Kemudian dalam waktu 14 hari itu mendapat 1 bakal calon, maka diundur 7 hari. 7 hari tetap masih 1 diawali dari diulangi dari awal. Kemudian persyaratan khusus. Bagi calon kepala dusun sebentar lain bersama tempat tinggal tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sri, berkelakuan baik dibutuhkan surat keterangan kepolisian. Ini dari Polres. Itu harus spesifik melamar perangkat desa. Dan nanti tim ini bahwa spesifik bahwa SKCK itu harus spesifik berbunyi melamar menjadi perangkat desa. Mempunyai kemampuan mengoperasi komputer ini nanti dibuktikan pada saat ujian praktek. Begini, ini formulasinya nilai administrasi 10. Jadi bagi yang SMK 8, diploma itu 9 dan S1, S2, S3 atau diploma 4 itu dari nilainya 10. Kemudian akumulasi 100. Kemudian seleksi ujian tertulis 50. Nanti monggo berupa checkpoint atau monggo tergantung tim. Kemudian ada praktek nilainya 20. Kemudian wawancara 10, pengabdian 10. Berbeda pengabdian dan pengalaman kerja berbeda. Kalau pengabdian itu adalah pengabdian di desa setempat bagi perangkat desa. Tetapi kalau pengalaman kerja itu kalau besok sekitar tahun 2025 pilihan Pilkades itu pengalaman kerja bukan pengabdian. Jadi pengalaman kerja itu lebih luas. Tapi kalau ini adalah pengabdian di wilayah di desa setempat. Entah nanti pernah jadi RT, pernah jadi Taruna atau BPD atau dari BUDes atau yang lembaga yang lain. Seleksi selama 1 hari. Nah ini ijazah SMA 8, D1 sudah 39, D4 S1 sudah 10. Kemudian materi ujian tertulis ini kisi-kisi Jadi ada undang-undang peraturan pelaksanaannya bahasa Indonesia, undang-undang dan sebagainya. Kemudian tim sudah materi bebas dari keamanan, kemudian kita mari dalam amplop ditutup di jumlah soal itu kewenangan tim karena sekarang ujian sudah 1 hari. Jadi intinya setelah tim ini mengumumkan nama-nama bakal calon, maka tim ini segera membuat tata tertib, membuat soal 1 hari sebelum pelaksanaan dari, jadi membuat soal 1 hari sebelum pelaksanaan ujian. Ya lanjut. Ini ujian praktek. Jadi skornya 10. Jadi monggo ini tergantung nanti tim mau menentukan jenis prakteknya apa saja.
tentunya juga akan tim agar melihat ini jabatan apa, ini jabatan apa. Kadus ya pasti apa harus di situ ada pidato pidato. Jadi Pak Kadus ini mewakili Pak Kades di kegiatan keagamaan atau yang lain, berarti dia harus pidato kan. Nanti teknis pidato nanti apa namanya perlu ada apa, nanti dari tim kecamatan bisa apa namanya membriefing timnya khusus ini berpidato, kemampuan komputer, pidato, kemudian tadi slide dan bidang-bidangnya, khusus untuk kemampuan menguasai komputer, tim dapat bekerjasama dengan pihak lain yang punya kompetensi di bidangnya. Saya pikir kalau ini tim orang yang terbaik di Banjarja tidak perlu, karena dengan bekerja sama pihak lain, konsekuensinya adalah anggarannya ada nggak, kan betul ya, sehingga cukup dari tim kita percayakan tim sebelumnya dibutuhkan berapa kades. Ya lanjut. Ini ujian wawancara. Wawancara itu adalah yang skornya 10 materinya seperti ini. Nanti tim bisa kira-kira apa namanya materinya apa, nanti bisa tim ini untuk bisa membuat soal wawancara. Ya lanjut. Ini pengabdian Jadi pengabdian itu di desa 1 sampai 2 tahun nilainya 2 sampai 3 sampai 4, 3 sampai 4, 6, 4 sampai 5, 8, lebih dari 5, 10. Jadi kalau ada peserta yang pengabdiannya di atas 5 tahun, dia S dasarnya S1 nilainya 10, dia sebelum masuk ke ruangan ujian sudah mengatur 20. Tapi bagi yang belum punya pengabdian jangan kecil hati, karena masih ada yang lain berupa ujian yang lain, seperti itu. Semangat saja. Ini pengabdian itu dibuktikan dengan SK, tapi bagi BPD SK-nya SK Kades, tapi BPD itu kan bupati. Nanti khusus kalau ada yang BPD, Buin mau daftar Buin. Nanti yang organisir Pak Camat. Mau yang mau daftar katanya Pak Anton. Kemarin udah pesen nih. Jadi kami senam ya. Jadi di pemerintah desa, BPD, lembaga pemerintah desa, antar desa, Bumdes, Pak Direktur Bumdes nih baru daftar, lanjut. Pengabdian tadi sudah disebutkan. Pengabdian dibuktikan dengan SK Kades, itu dibuktikan SK-nya Bupati. Kades tidak sebenarnya membuat SK surat keterangan baru. Tidak boleh, ini asli memang dari awal. Lanjut. Ini tahapannya ada laporan, kemudian laporan dari kecamatan sudah, kemudian kades pertama maksimal 3 hari ini, kemudian ada menentukan ranking, kemudian ada rekomendasi sama, kemudian paling lama 7 hari, kemudian SK kemudian dilantik. Ya lanjut, rekomendasi sama. Jadi intinya bahwa tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan tadi saya katakan 1 hari sebelum pelaksanaan hari H itu adalah menyusun soal, menyusun tatip. Yang saya perlu ingatkan kepada tim nantinya tolong membuat tatip, benar-benar tatip yang aturan-aturan berkaitan pelaksanaan hari harinya. Pokoknya diatur, dicantumkan di tatip. Seperti mungkin peserta tidak boleh membawa HP dari mulai buku ini, pokok nanti sedetil mungkin, sehingga nanti tatipnya itu pada saat sebelum pelaksanaan disampaikan tatipnya seperti ini, pokok sedetil mungkin. Kemudian pada hari H pelaksanaan ini adalah 1 hari. Nah, 1 hari ini dan langsung dinilai. Kalau 1 hari ini tidak cukup, bisa dilanjutkan lain hari. Perbuk yang baru mengatakan seperti, tapi perbuk yang lama dulu adalah 1 hari, sehingga kalau waktu itu sampai katakanlah yang apa namanya, yang daftar banyak, ya hari itu harus
selesaikan. Jadi setelah itu adalah tugas panitia itu adalah melaporkan tentang hasilnya. Jadi membuat berita acara, kemudian seluruh persyaratan dilampirkan, soal ujian, jawaban dan sebagainya, baru dilaporkan kepada kepala desa. Sejak itu adalah tugas tim itu berakhir. Sehingga tugas berikutnya adalah kepala desa, karena semua jenis pengangkatan dan pemberian perangkat desa harus mendapat rekomendasi camat. Sehingga perlu ada rekomendasi camat sebelum dilantik. Ini adalah prosesnya. Sehingga mohon nanti tim ini benar-benar mulai dari pertama adalah tugas tim nanti adalah menyusun jadwal. Menyusun jadwal. Jadi terkait aturan-aturan maksimal paling lama dan sebagainya ini perlu dicermati juga sehingga saat menyusun jadwal ini benar-benar sesuai aturan yang sesuai yang ada. Jadi itu Bapak Ibu, dari sekilas berkaitan dengan sesi pada malam hari ini, sehingga harapan kita semua, jadi dalam waktu 14 hari pendaftaran, maka paling nggak sudah yang daftar lebih dari 1, minimal 2, maksimal tidak ada. Lain dengan kades itu minimal 2, maksimal 5. Sehingga kalau yang daftar kades 10, maka harus diseleksi dulu sampai benar-benar jumlahnya 5. Ambil ranking 1 sampai 5. Tapi kalau perangkat desa minimal sama, lebih dari 1, minimal 2. Tetapi maksimalnya tidak ada. Seperti itu Bapak Ibu sekilas. Jadi intinya monggo kalian memang jabatan kadus kosong, jika mungkin nanti untuk bisa Bapak Ibu yang punya putra putri memang yang berminat dan untuk bisa mendaftar. Mungkin itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambahi sedikit terkait dengan rekomendasi camat. Nah, ini nanti setelah mendapatkan perankingan, nanti yang diusulkan rekom ke camat adalah ranking 1 dan ranking 2. Apa alasannya? Bila mana ranking 1 berhalangan tetap jauh, misalkan ranking biji kok meninggal dunia, ini nanti yang ditetapkan, yang dilantik adalah ranking 2. Atau mungkin ranking 1 bilalah diterima di PNS, akhirnya jabat yang perangkat desa ditinggalkan, itu juga bisa. Itu diantaranya mengapa harus yang diajukan ranking 1 dan ranking 2. Oke Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum menginjak pembentukan tim, perlu kami sampaikan bahwa nanti jenengan akan diuji. Diuji mental, diuji kesabaran, diuji segalanya. Yang jelas yang namanya tim seleksi penjaringan ini pasti dari masyarakat karena orang cocok, orang sebut. Lah kayak singesuk ya sinda itu ya kae. Durai. Siapa maning wong sinda mampu ya durai, ini udah sing gawe. Bok-bok anak kayak gue. Mudah-mudahan tidak. Itu dulu, ramane dari kebayang masuk pensiun anaknya terus Insya Allah pelaksanaan ini kami dari kecamatan akan selalu memantau perkembangan terjadi, dan baru saja kami laksanakan tadi malam. Saya pulang jam 6 memantau nggawe soal menarik sidang bukti. Ya, dimulai jam 9 panitia di karantina, khusus panitia di karantina untuk membuat soal HP, alat komunikasi kami kumpulkan.
orang disita lah kayak bank butuh tak kumpulna titip nang polsek. Kemudian yang ibu-ibu yang izin karo bapaknya, Mas izin malam hari ini sewengi ora sare bareng karo ibune. Ya, kaya suka ibune ora ya. Ya. Mandek kaboten bapaknya, Bu. Aduh, ya. Ya, itu sebagai gambaran yang jelas persiapkan kesabaran mental, ya. Pasti nanti ada masyarakat yang ya biasalah masyarakat, ya. Dan selalu komunikasi, Pak. Rembukan hal sekecil apapun, rembukan konsultasi dengan rekan-rekan panitia. Begitu tambahan, silakan dilanjut dulu. Terima kasih. Memasuki acara yang keempat, yaitu pembentukan panitia tim pelaksanaan penjaringan kekosongan Kadus 4 oleh Kepala Desa. Kepada Bapak Eko Yulianto, disilakan. Ada yang tanya? Sebelum dibentuk, ya. Ada yang tanya, monggo. Apa nanti aja? Di lain-lain ya, sesi lain-lain ya. Oke, kita cari untuk menyiapkan waktu lainnya. Menginjak acara selanjutnya yaitu pembentukan tim. Tadi sesuai yang disampaikan oleh Bapak Triatmoko selaku Ketua BPD, insya Allah yang kami tunjuk untuk sebagai tim adalah orang-orang nomor 1 di Desa Banjarjang, insya Allah berbobot semua dan mempunyai gelar semua. Dan kami dari pemerintahan desa meminta panjenengan nanti yang kita tunjuk untuk membantu kita untuk menyeleksi calon perangkat desa khususnya Kadus wilayah 4 dan kesediaannya, ya. Jadi ada 7 yang kita pilih untuk sebagai tim penyusun ataupun penjaringan kekosongan perangkat desa, dan semuanya mempunyai gelar semua. Dari yang pertama Bapak Haji Arif Mahaban, SPD. Ngaco, Pak. Pasti katanya pengen tahu kiainya yang mana, ya. Itu mantan guru saya, Pak. Maaf, nggak ada mantan ya, Pak. Ngomelin nanti. Maaf diajar. Yang keduanya Haji Nur Hafid, MPD. Ngaco, enggak? Pak Sri pengen tahu, katanya. Yang ketiganya Bapak Gunarso, MK, mantan kepala desa. Jadi ada liternya semua. Yang keempat Bapak Ali Mustafa, MP, masih perangkat desa ya, MPD. Jadi diselingi guyon ya, biar nggak sepaneng. Jadi memang ini yang kita pilih orang-orang yang benar-benar insya Allah bisa aman. Yang kelima Bapak Wahid Idris A, SPD. Macung mana? Oh, Macung. Pasti ketinggalan ya, lihat. Yang keenam Ibu Ella Fitriana, SPD. Mana? Itu kok agak berdulu dan itu kok gimana? Yang ketujuh Ibu Heni Purwantiningsih, SPD. Jadi kami ulang, ada 7 yang jadi panitia nanti. Bapak yang pertama Pak Haji Arif Mahaban, SPD. Yang kedua Haji Nur Hafid, MPD. Yang ketiga Bapak Gunarso. Yang keempat
Bapak Ali Mustafa, yang kelima Bapak Wahid Idris SPD, yang keenam Ibu Ella Fitriana SPD, yang ketujuh Ibu Heni Purwadiningsi SPD. Itulah dan kami tunjuk ketuanya Bapak Haji Arif Mahathir. Setuju ya? Setuju ya, udah ada kebetulan. Nanti untuk anggotanya dan sebagainya biar kita serahkan ke Bapak Arif. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara lain-lain. Mungkin ada pertanyaan dari peserta. Mohon untuk lain-lain diisi. Kalaupun kita mau pulang masih gerimis ya, ada sesi tanya jawab, ulang-ulang apa, mumpung kita ada pendamping dari kecamatan, mau kasih. Oke, selamat bagi bapak-bapak yang sudah terpilih sebagai kandidat untuk tim penjaringan dan penjaringan. Ada yang keberatan? Nama yang sudah disebutkan Pak Aris tadi, siap gitu? Siap. Juga, Ibu siap gitu? Betul mau Pak? Siap Pak. Pak itu yang tua Pak? Iya. Banyak ya? Siap gitu banyak ya? Ya. Oke, saya percaya melihat dari pasurian kandidat ini biaya sih langsung, amin deh, ya, dan amanah. Kemudian nanti mohon maaf, nanti sering ketemu saya, Bapak Ibu saya sering komunikasi dengan paling tidak yang sudah standby di sini Pak Mustafa standby terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Paling tidak malam hari ini saya sudah tahu biaya-biaya yang akan melaksanakan tugas yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan awal proses perjalanan proyek ini sampai selesai berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Mohon pada Bu Sekdes nanti untuk mengetik bikin SK nanti langsung koordinasi di kecamatan, juga nanti sekalian teks schedule-nya. Tahapan-tahapan di sini sudah ada, nanti tinggal isi. Yang jelas yang tidak boleh dinyam adalah masa pendaftaran. Oke, tadi disebutkan 14 hari kerja. Juga tidak boleh dinyam lagi terkait dengan perbaikan berkas-berkas 3 hari. Ini sudah dinyam, tapi hari-hari tanggal-tanggal lain bisa menyesuaikan. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, mumpung ada Pak Ketua BPD di sini, mohon. Betul-betul, alhamdulillah ya Pak. Jadinya mana telepon ya Pak ya. Bukan saja Pak. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Akhir kata, wassalamualaikum.